Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sebetulnya materinya melanjutkan dari yang hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu saya sudah menyampaikan kepada beberapa asisten lab yang hadir pada waktu itu ya mengenai validasi duplikat data ya. Nanti mungkin besok insya Allah akan saya upload hasil rekamannya. Nah, nanti kalian bisa mendiskusikan bagaimana cara membuat duplikasi data ya. Nah, baik, saya sambil menunggu ini saya akan mengaktifkan terlebih dahulu database-nya yang ada di KTP. Oke. Nah, setelah UTS itu kan sudah presentasi ya, dan yang pasti hasil rekamannya ada, hasil presentasi dari UTS-nya ada rekamannya, jadi nanti saya menilai dari sana ya, ada yang memang saya langsung menyaksikan dan ada yang berdasarkan rekaman. Jadi nanti masih ada 2 kali presentasi lagi. Yang pertama itu tugas besar. Nah, tugas besar mungkin bisa dilaksanakan secara kelompok ya. Dan nanti UAS juga mungkin secara kelompok. Yaitu pembahasan mengenai proyek. Jadi tugas besar dan proyeknya itu nanti kita sudah membuat proyek ya. Maksudnya itu proyek itu aplikasi yang memang sudah terintegrasi dengan database dan tidak hanya satu modul. Contoh proyek yang memang sudah ada, sistem informasi akademik kampus misalnya, itu ada data fakultas, data program studi, data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai, dan lain-lain, itu sudah ada integrasi. Nah, yang saya tampilkan di sini kan hanya contoh untuk fakultas ya, untuk fakultas saja. Nah, nanti tugas besarnya itu adalah membuat suatu sistem. Baik, nanti akan ada di materi selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita tentunya harus cek dulu koneksi ke database-nya ini sudah connect atau belum ya. Oke, ini saya sudah connect. Saya tetap di sini akan menjelaskan mengenai tabel fakultas ya. Jadi studi kasusnya masih di tabel fakultas. Oke, mungkin review sedikit ya, karena waktu hari Jumat tuh saya hanya menjelaskan kepada asisten lab saja. Nah, di sini ada query untuk menampilkan data tabel fakultas. Nah, konsep dari duplikat data itu adalah mengantisipasi adanya inputan kode fakultas yang sifatnya unik. Unik itu kan tidak boleh sama. Nah, bagaimana supaya si user atau pengguna ketika menginputkan kode yang sama, contoh escape atau filcom atau FE diinput lagi yang kedua kali. Nah, sama si sistem atau aplikasi ini ada validasi. Validasinya adalah kode fakultas sudah ada atau sudah pernah diinput gitu ya. Jadi
Jadi mengantisipasi ada duplikat data. Sedangkan kalau yang kemarin kan memang nggak bisa nginput ya. Nggak bisa nginput, hanya saja apa namanya di sininya tampil kan di tabelnya. Nanti silakan didiskusikan saja dengan asisten labnya ya. Karena di sini saya sudah membuat atau menambahkan validasi untuk duplikatnya. Jadi di sini ada ceknya itu isinya cek kode fakultas. Nah, cek kode fakultasnya di sini ada select count ya, ini query-nya. Ya, saya copy dulu. Nanti lebih jelasnya didiskusikan saja. Rekamannya sudah ada. Rekamannya sudah ada, terus di-upload. Select count from tabel fakultas where kode fakultas, misalkan FKIP. Cara nih. Nah, di sini count-nya 1. 1 itu artinya data fakultas dengan kode FKIP sudah ada. Sudah ada 1. Nah, kita cek di sini. Kalau kita menampilkan semua data, kalau kita menampilkan semua data di sini ya, nah FKIP udah ada 1 kan? Ya, udah ada 1. Kita coba. Nah, misalkan kita mau menampilkan data dengan kode fakultasnya, contohnya apa ya? Misal FA, fakultas FK lah, FKA, fakultas keperawatan misalnya. Kita cek. Nah, belum ada kan, kosong. Nah, kalau kosong, kalau kita pakai count, berarti harusnya 0. Nah, 0. Jadi 0 itu berarti dia bisa menginput, menambahkan data ya. Nah, di sini kalau ceknya sama dengan 1, kode fakultasnya ada yang sama atau ada ya. Nah, kalau nggak ada fakultas, apa namanya, kode fakultas yang input yang baru. Nah, itu nanti untuk besok silakan didiskusikan ya. Nah, kalau kita jalankan ya mengenai validasi duplikat. Nah, misalkan FKIP kita tambah. Nah, nama fakultas, nama fakultas belum diisikan, ini masih kosong ya. Misalkan fakultas kedokteran lah. Kode FKIP sudah ada. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini kenapa ketika kita klik kode FKIP sudah ada dan langsung ngeblok semua, ya ini pakainya select all. Pakai select all ya. Jadi pertama pakai request focus in Windows dulu di sini, atau pakai request focus terus select all. Select all tuh memilih semua field yang ini ya. Kalau kita masukin lagi FAI, huruf besar kecil nggak ngaruh ya di sini. Kalau FAI sudah. Seperti itu nanti didiskusikan. Dan ini nggak bisa nggak nambahin di tabel ya. Jadi yang kemarin itu ada bug ya. Jadi kita udah perbaiki. Kemudian saya juga menambahkan di sini ketika kursor diarahkan ada tulisan atau tooltip namanya. Kode fakultas harus diisi dan tidak boleh sama. Nah, ini pakainya set tooltip. Nama fakultas harus diisi. Ini juga. Di sini juga ya. Oke. Kita cek.
Jadi di sini ada yang namanya tooltip. Oke, kita bisa lihat di navigator ya. Navigator itu fungsinya buat membuka langsung di sini metodenya ya. Ini metode ini belum dipakai karena ada garis bawah ini kelihatan ya. Nah, misalkan set tooltip. Nah, ini saya buat set tooltip. Metode set tooltip itu untuk kasih keterangan. Ya, set tooltipnya dipanggil di sini. Oke, seperti itu. Baik, nanti lebih lanjut mengenai validasi duplikat data atau validasi data yang sama supaya tidak diinput yang kedua kalinya. Besok dibahas ya. Bebas apakah online atau offline, bebas saja, nanti koordinasikan saja dengan asisten lab yang ada ya. Ada Rizky Hidayatullah, ada Nur Aziz, ada Andrian, ada Raffianto, ada Putri Nabila dari FI, ada Ardini Sulda Salsabila, ada Erika, apa lagi ya? Kita 7. Nah, nanti besok didiskusikan saja. Oke, kita sekarang akan ke tabel ya. Jadi gini, maksudnya ketika ada salah satu tabel yang dipilih, salah satu data di tabel dipilih, nah ada action di sini. Nah, dipakainya adalah, ini saya coba komentari dulu ya. Saya bikin dari awal. Pakainya get selection model. Jadi cara bikinnya tabel data. Oke, titik get selection model. Titik add list selection listener. Nah, ininya new list selection listener. Nah, ketika di enter dia nanti langsung bikin seperti ini. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, coba kita buat di option. Saya pakai yang ini aja. Nah, di sini tuh ada integer selected. Nah, kayak ini ada error komponen. This saya nol. Ini Pak, misalkan selected terus dipilih. Ini contoh untuk apakah sudah dipilih apa belum ya. Kita jalankan. Oke, nah 2 dipilih. Kenapa 2 enggak 3? Karena ngitungnya dari 0 ya. 0, 1, 2. Hanya saja kalau selected itu kurang tepat ya, nanti kita bisa pakai indeks. Indeksnya seperti apa ya. Nah, ini kalau selected seperti ini. Oke. Nah, kalau indeks
Untuk indeks. Nah, indeks ini. Nah, sebelum saya udah pernah buat. Oke. Nah, kalau indeks pakai ini. Tabel data, convert row, index model. Nah, ini nanti itu ya. Coba kita tes. Nol, satu dia ya sama ya. 0, 1, 2, 3. Jadi memang indeksnya yang kepilih. Nah, kalau isinya, oke, saya langsung aja. Oh, sorry, tadi belum di-share ya. Tadi belum di-share. Nah, ini yang tadi ya. Indeks juga masih ya 0, 1, 2. Nah, gimana supaya kita mau baca isinya? Isi yang kita klik ya. Oke. Iya, enak. Nah, sebelumnya saya sudah bikin namanya select tabel ya. Saya panggil aja metodenya select tabel. Nah, di select tabel ini ada pertama selected tabel data titik get selected row. Nah, ini kita panggil pakai selected aja ya. Ya, karena ini sama. Nah, jika belum dipilih, jika selectednya tidak sama dengan min 1, berarti dia kepilih ya datanya. Dan ini fakultasnya itu adalah mendapatkan data yang ada di tabel. Nah, kita bisa langsung aja mungkin teksnya. Teks kode kita bisa isi. Terus teks nama kita bisa isi. Kemudian teks keterangan kita bisa isi. Oke. Jadi yang select tabel ya, kita bisa lihat di sini ada warna abu-abu ya. Nah, yang ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung. Jadi yang tadi selected di sini, ketika dipilih datanya salah satunya muncul di sini. Ada di select tabel. Saya buat metode select tabel. Oke, seperti ini. Kita coba running. Ya, sudah sesuai ya. Ketika klik FAI, tampil di sini FAI. Klik Filcom, tampil di sini Filcom. Seperti itu. Saya share, lupa lagi, belum di-share.
Oke ya. Jadi awalnya seperti ini, kosong. Awalnya kosong seperti ini. Ketika saya klik baris ketiga, tampil baris ketiga ya. Oke. Nah, tinggal nanti supaya apa namanya, ini kan ketika diklik ininya harusnya mati nih si tambahnya ya. Ini diklik nih di set enable false supaya nggak bisa diklik kan. Kalau dia hidup ini bisa diklik kan, karena tujuan kita ngeklik ini bisa ubah sama bisa hapus. Jadi ini dimatiin, ini nggak usah refresh ya. Jadi ketika ini diklik ini mati, jangan sampai bisa diklik. Nah, kalau bisa diklik ya bisa sih ada warning ya, cuma dia nanti nambahin data. Oke, kita refresh aja. Coba kita ketika ini klik ininya matiin ya. Caranya adalah nah, tadi kan di select tabel ya. Di select tabel itu di sini di evaluate change ya, di tabel data get selection model di sini. Nah, sebelum select tabel si button tambahnya di set enable false ya. Jadi mati. Nah, tapi ketika refresh-nya diklik ya, reset, si button tambahnya aktif lagi. Terus oke, kita cek. Bisa ada error, sorry. Oh, enggak. Oke. Nah, ya kan? Nggak bisa diklik kan? Ya bagus, ya nggak bisa diklik kan? Kalau refresh, nah refresh ada. Jadi kalau ini diklik mati, refresh ada. Mana nih refresh? Kenapa dua kali ya? Kenapa harus dua kali baru ada? Kalau saya pindahin, harusnya nggak ngaruh ya, harusnya tahu di bawah. Sudah, ini nanti dibahas lagi. Yang penting sih ketika klik reset dia button tambahnya aktif lagi ya. Oke, kita langsung aja supaya cepat. Nih waktunya sudah lumayan malam, udah setengah jam berlalu. Oke, berarti ini kan kita klik dua kali ya. Nah, ini kan ada dipilih ya. Nah, ini sebetulnya ubahnya itu salah ya. Jadi ininya sudah benar fakultasnya, berarti datanya dari mana? Oh, yang ini salah. Yang ini salah. Ini saya hapus. Sorry. Set datanya gini. Jadi
si fakultas diisi data fakultas baru isinya ini sebetulnya maksudnya. Ya. Oke lah, saya hapus saja nggak apa-apa ya. Jadi gini. Oke, kembali lagi ke sini klik dua kali ubah. Nah, ini oke, nggak apa-apa. Nah, untuk fakultas yang barunya itu adalah F fakultas ya, fakultas diisi dulu set kode. Nah, kodenya itu mendapatkan kode fakultas. Ini pakai trim aja ya. Trim itu buat motong spasi. Ada set kode, ada set nama, atau ini aja di copy kali ya. Ini sama. Atau di atas deh. Jadi nanti tinggal manggil ini aja kan. Nah, nanti update. Ya, seperti ini sih harusnya ya. Update-nya sudah ada isinya belum ya? Oh, udah ada isinya ya. Update-nya udah ada isinya. Oke, kita bisa tes. Ini untuk ubah data. Jadi si kode fakultas kita tentuin dulu. Jadi kode fakultas ketika ini diklik, kode fakultasnya itu menampilkan dari sini ya. Nah, tapi kan karena ada yang dirubah, ini diubah dulu. Terus nama juga sama. Ketika diklik tampil di sini, nah nama diubah. Kalau mau diubah ya, keterangan juga. Nah, nanti setelah diubah dimasukkan ke sini si kode, nama, keterangannya. Nah, terus masuk ke fakultas DAO implement untuk mengubah. Nah, terus masuk ke tabel model ya. Di tabelnya dia berubah setelah ada klik ubah. Oke. Nah, kita coba aja dulu ya satu-satu untuk ubah. Oke, untuk caption nanti saya siapkan ya. Oke, ini klik misalkan. Nah, misalkan FAI. Kita ganti FAI 001 contohnya. Fakultas agamanya aja misalkan. Ada di kampus 2. Kita ubah ya. Nah, ini harusnya udah berubah sih. Ya kan ketika ubah dia ada tulisan seperti ini. Kita coba refresh, berubah nggak? Oh, nggak berubah. Nggak berubah, berarti ini gagal. Ini gagal ya. FE01 misalkan. Ubah. Di sini dia berubah, tapi ketika di refresh nggak ada. Oke, ini berarti masih ada error. Kita cek dulu.
kita cek untuk ubah. Dan sebaiknya untuk, salah ya ini ya. Sebaiknya untuk ubah ini apa namanya? Oh, ini belum ada yang kurang ya, harusnya ada execute up to date ya, kayak gini. Nah, kayak gini, kita copy aja. Copy yang dari create itu ya, ini ada yang kurang. Nah, ininya belum. Berarti ini data berhasil diubah ya, ada keterangannya ya. Nah, ini juga yang delete execute update-nya belum ada. Ya, data berhasil dihapus. Jadi ada yang kurang ya untuk yang update sama hapus di fakultas di implementnya. Oke, kita coba. SKIP, misal SKIP, belum saya screen. Misalkan FM 001, Tas Maritim Indonesia. Ya, contoh ya, fokus 2 Cirebon, Jalan Dr. Cipto. Ubah. Nah, data berhasil diubah, ini harusnya bisa. Nah, ininya udah berubah di tabel. Jadi saya maximize dulu ya. Ini udah berubah, kita refresh ya. Sudah berubah ya, ini sudah benar. Oke, sudah berhasil untuk ubah. Silakan escape. Escape script 009 sampai ya. Ada 6 program studi misal. Nah, sebelumnya kan 4 program studi, tapi namanya sama. Kita ubah. Kita berhasil diubah. Oke, udah masuk. Jadi ini untuk ubah data udah berhasil ya. Coba kalau kita error, kalau kita hapus ya. Saya nyoba dulu testing. Sorry. Ini mati. Nah, harusnya refresh dulu ya. Nah, cuman ini harus berkali-kali refresh baru keluar tambahnya. Bug ya. Nanti kita dibahas nanti belakang ya. Ya, dibahas belakangan. 09 testing lagi tambah data berhasil simak. Oke. Import ada 2 sih. Nah, ini udah berhasil ya, nambah. Oke, kita cek. Tadi kok kenapa ada 2, ada import text juga. Kita lihat yuk. Oh, ini belum saya atas. Ya, artinya udah nambah ya. Udah nambah, jadi saya komentarin supaya tidak dieksekusi. Nah, tadi testing udah ada ya. Jadi kita cek langsung di database. Langsung dari database-nya juga ada ya, nampil. Oke, kita running lagi. Yang ini saya close dulu, kita running. Kalian kita tes yang hapus ya. Oh, hapus belum ya? Hapus belum. Baru ubah data. Hapus belum kayaknya. Belum dibuat. Nah, kita ubah data lagi. 8877. Money.
Casting day. Kita bahas berubah. Oke. Saya berubah. Nah, sekarang kita sembarangan. Oke. Udah malam. Cepat. Semangat. Ngoding. Tambah. Oke. Nah, ini yang sembarang ini kita nanti hapus ya. Kita hapus. Ini saya share lagi. Berarti tinggal yang hapus ya. Hapus. Nah, di sini. Nah, tadi tuh sebetulnya kita milih klik ubah sama delete-nya tuh setelah tabel dipilih ya. Nah, nanti gimana cara supaya ketika tabel belum dipilih kita langsung klik ubah atau delete. Nah, kita sekalian aja ini pakai apa namanya yang hapus integer definisi option pen so convert dialog this yakin akan dihapus data yang dipilih gitu kan. Ini ada warning dulu option pen-nya ada yes no. Oke. If konfirmasi sama dengan 1 kita hapus data di sini ya. Fakultas. Oh ya, untuk fakultas kita deklarasikan dulu di sini ya, jangan lupa ya, itu tambahannya. Fakultas sama dengan tabel model titik get select get fakultas. Indeksnya ngambil dari sini. Nah, baru fakultas titik delete. Tuh. Tabel model titik remove. Oke, ini yang untuk hapus. Kita coba running ya. Ya, cukup insya Allah ya, jam 10 udah selesai materinya. Anggap aja ini tutorial ya, video tutorial untuk besok. Oke. Ya, ini ada 9 data. Saya mau hapus yang ini misalnya. Ini refresh ya, refresh dulu. Kita belum milih nih, belum milih tabel, kita langsung ubah. Oh, masih bisa. Kenapa? Harusnya nggak bisa ya. Oke, nanti kita cek dulu ya. Jadi harusnya tadi ketika ini dipilih, sebelum dipilih langsung klik ini harusnya nggak bisa dia. Tapi ini bisa. Oke, kita coba langsung dulu aja hapus 8877 ya. Kita
kita ini hapus ya. Yakin akan dihapus kata yang dipilih ya. Kebalik nggak ya? Kayak kebalik ya. Kebalik ya. Jadi kebaliknya di sini. Kebaliknya itu ini 0 harusnya, konfirmasi 0. Oke, jadi 0 tuh yes, 0-nya 1. Coba dulu ya. Kalau enggak nanti pakai cara yang lain dulu. Kita cek dulu. Oke. Yakin akan dihapus dari yang dipilih. Data berhasil dihapus. Ya, hilang kan? Nah, ketika hilang harusnya refresh juga ya. Ininya jangan 0. Tapi ini udah kehapus. Udah kehapus. Misalnya saya mau hapus ini. Yakin akan dihapus dari yang dipilih ya. Data berhasil dihapus. Hilang. Kita refresh, hilang katanya. Yang dihapus hilang ya. Nomornya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah cuman tadi masih ada bug. Bugnya button yang dipilih nggak ngaruh ya. Kenapa tuh? Nah ini juga kita bisa ganti. Ada 2 cara. Yang pertama pakai ini yang 0 atau kita pakai J option and titik yes. Yes option. Nah, bisa pakai ini. Kalau yang dipilih yes option jadi ini ya pilih. Harus saya coba lihat referensi yang ini. Ada yang salah. Ini saya referensi yang apa sih lomba anak SMK waktu itu ya. SMK. Nah, ini udah pakai apa? Spring JDBC. Oh, hanya saja kalau ini beda ya. Bedanya di mana nih? Sama sih, ini yang ini tadi. Sudah, ini nanti dibahas nanti lagi ya. Ini dari source-nya sih sama. Selected sama dengan min 1. Min 1 tuh berarti kalau belum dipilih ya. Kalau belum dipilih. Tapi kita akan bahas lagi nanti ya. Oke, jadi selected sama dengan tidak sama dengan min 1 kan. Ya kan, tidak sama dengan min 1. Ya sudah, intinya sih sudah bisa. Nanti bug-bug yang tadi kita bisa analisis ya. Kita bisa cek kenapa tadi masih bisa pilih gitu. Ya intinya untuk materi malam ini tuh buat besok. Ya. Kalian membuat pertama ada validasi duplikat data ya. Nanti sama Raffi tuh dan teman-temannya didiskusikan ya. Yang TI nanti Evi ikut aja nggak apa-apa. Untuk video tutorial juga saya upload. Oke, jadi kalau yang belum presentasi UTS berarti belum masih punya hutang. Ya, UTS-nya belum bisa saya nilai dan nanti saya akan evaluasi. Tapi kalau yang sudah presentasi sudah aman. Sudah dinyatakan lulus ya. Karena kalau presentasi itu
saya bisa menyaksikan langsung ataupun bisa melihat dari hasil rekaman, bukti menguasai materi itu ya. Jadi udah lulus, otomatis lulus. Tapi kalau belum presentasi, belum saya luluskan untuk UTS. Oke ya, jadi ini untuk source code ubah. Ini untuk source code hapus ya. Nah ini yang di sini yang ambil data get flag set model untuk klik tabelnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan dulu? Saya sambil masukkan absennya. Oke, absen sudah saya kirim di chat ya, silakan. Ini buat materi besok. Ya gimana Putri? Nanya apa? Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil absen. Terus untuk di e-learning ya, saya share e-learning dulu. Ya, silakan Putri. Bentar, ini kemut kayaknya ya. Kemut. Ya, silakan Putri, sudah saya kasih akses untuk unmute. Assalamualaikum Pak. Ya, Kalau yang belum UTS tuh besok ya Pak presentasinya? Ya, sebetulnya sih hari Sabtu kemarin ya terakhir. Cuma ya sudah, kalau memang belum, besok presentasi aja ya dengan teman-temannya. Terakhir deh besok. Karena saya juga belum tahu nih besok itu bisa ngajar Zoom meeting apa enggak ya. Makanya malam ini untuk menggantikan besok. Jadi besok silakan yang belum presentasi UTS, presentasi. Nah, Putri itu kan sebetulnya nggak ada MK di semester ini ya, tapi nanti bisa untuk menggantikan semester depannya ya. Semester 5 tuh ada PBO 2 kalau nggak salah. Artinya nanti Putri udah nggak usah ngambil lagi yang SD kan. Gitu. Jadi ya ikutin aja, nggak apa-apa. Besok tinggal UTS tapi lewat Zoom. Nanti akunnya saya udah kasih ke asisten lab ya. Jadi silakan pakai aja akun e-learning itu untuk presentasi. Jadi kalau pakai Zoom itu kan biar direkam presentasinya. Ya boleh besok terakhir. Nanti yang lain juga kalau mau yang belum presentasi besok terakhir besok ya, jangan diundur-undur lagi karena kita udah materinya sudah sampai ke pertemuan 12 nih ya. Ya intinya kalau saya sih nggak ngitung pertemuan 12-nya, yang penting nanti target sebelum tanggal 25 itu udah selesai semua. Apakah nanti ada penambahan materi atau enggak ya, kalau ada nambah materi lagi ya saya masukin lagi gitu kan. Masukin lagi di pertemuan-pertemuan. Nah, berarti ini kan nanti ada video rekamannya, saya masukkan ke pertemuan 12, itu kita fix ada 2 kali pertemuan lagi. 2 kali pertemuan lagi itu ya satu, nanti tidak ada tugas ya, dari pertemuan 11 sampai 15 itu tugasnya hanya satu, tugas besar dan dilakukan dengan kelompok. UASnya juga nanti kelompok ya. Kalau UAS nanti mengkondisikan saja ya. Adapun untuk materi, nah seperti yang ada di virtual background ya. Jadi
harapan saya nih ubah hapus data menggunakan JDBC sudah selesai. Nah, nanti ada JDBC, ada Spring JDBC ya. Spring JDBC itu nanti di pertemuan selanjutnya. Dan JPA ya, langsung. Ini sebetulnya konsepnya sama dengan JDBC, hanya pakai Spring. Nah, cuman untuk yang tabel kayak prodi ya atau tabel program studi itu kan dia punya relasi tabel ke fakultas ya. Nah, itu kita belum bahas. Nanti kita sekalian coba di Spring JDBC dan JPA. Nah, terus ada terakhir itu client server RMI. Jadi client server RMI itu terhubung antara klien dengan server ya. Dan pakainya nanti Spring JDBC. Contoh kayak aplikasi-aplikasi kasir yang ada di minimarket maupun supermarket, aplikasi penjualan, dia itu kan terhubung dengan client server. Setiap kasir, misalnya kasirnya ada 10. Setiap kasir itu sama aplikasinya untuk menginput penjualan ya kan. Nah, itu satu database. Dia pakainya sistemnya client server. Nah, kalau di minimarket atau supermarket sekarang kan aplikasinya desktop ya kan. Jadi bukan web ya, tapi desktop. Nah, aplikasi desktop ini sampai saat ini ya, mungkin sampai beberapa tahun ke depan tuh masih dipakai di perusahaan-perusahaan ya. Yang pertama karena keamanan dari hacker ya, jadi karena terhubungnya client servernya LAN dalam jaringan lokal, bukan dalam internet jaringannya. Beda lagi kalau aplikasi yang dibuat dengan web, nah itu keamanannya harus diperhatikan. Kalau dalam ruang lingkup internet, semua bisa akses. Cukup cari di Google, misalkan kayak Simak ya, aplikasi Simak itu kan di web. Nah, ada tampil login username dan password. Kalau ada orang yang niat atau hacker yang niat mau masuk ke sistem itu bisa aja ya, bisa dijebol. Itu kelemahannya aplikasi menggunakan web chat. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi desktop yang terhubung client server dalam jaringan lokal, ya masih bisa minimal ya, meminimalisir keamanan. Jadi kalau mau masuk ya harus masuk ke dalam satu jaringan itu. Mau coba kebobol gitu kan. Tapi nggak harus online kan. Kalau web itu siapapun yang bisa masuk ke alamat situs webnya ya kan bisa apa namanya ya bisa dibobol gitu kan, yang penting kita tahu. Oke ya, intinya untuk UTS yang akan saya nilai itu yang udah presentasi ya, walaupun aplikasi atau proyeknya benar, tapi dengan presentasi itulah saya akan menilai kalian kalau kalian memang benar-benar menguasai atau setidaknya saya bisa mengukur kemampuan kalian ya, dalam memahami pemrograman berorientasi objek ini ya. Mungkin itu barangkali kemalaman ya, jadi silakan besok yang belum, jadi dikondisikan saja, biasanya kita start jam 10 ya, atau mau jam 9 boleh, misalkan yang asisten labnya udah siap nih jam 9 boleh dimulai jam 9. Tapi kalau saya nanti mengkondisikan bisa atau enggaknya ya, karena lumayan padat dari pagi sampai sore, karena rencananya besok kita mau pindah lab ya, artinya tapi belum dipindah sih labnya besok, jadi yang belum ada komputer atau yang belum ada PC-nya, listriknya tuh mau dibongkar, terminalnya mau dibongkar, mau dipindahin ke kampus. Dan saya ada pekerjaan lain juga gitu, karena ini mau mendekati wisuda, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Oke, silakan absen dulu sebelum diakhiri atau sebelum ditutup, atau mau ada yang ditanyakan lagi. Ini yang hadir hari ini udah pada presentasi UTS belum? Kayaknya udah semua sih. Ya kalau merasa belum langsung aja ya, besok terakhir.
Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah pada tidur? Sudah, Pak. Oke. Ya, oke. Ini kita kuliah malamnya jarang-jarang aja sih ya. Ini pas kebetulan sayanya juga masih fresh ya. Maksudnya belum ngantuk banget. Biasanya kalau malam saya juga jam segini nih udah tidur biasanya. Nanti bangun lagi jam 2 atau jam 3. Jam 2-nya ngoding lagi sampai pagi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.